Salam damai sejahtera Bapak Ibu dan sahabat Ruhiman yang dicintai Tuhan. Selamat menyambut bulan Oktober. Minggu ini kita memasuki minggu pertama di bulan Oktober tahun 2021. Dan sepanjang bulan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tunduk kepada otoritas. Tema ini dilandaskan pada pengalaman saya dalam proses penelitian, penyusunan tesis, ujian, bahkan hingga saat ini yang masih mengkonversikan tesis ke dalam jurnal ilmiah. Begitu banyak pengalaman yang saya dapatkan, dan dalam pengalaman itu saya terlibat dengan banyak orang, dengan banyak pihak, dengan keanekaragaman karakter dan kepentingan. Bersyukur bahwa saya belajar dari hal-hal tersebut. Dan tema ini didasari dari Titus pasal yang ketiga ayat yang pertama. Titus pasal yang ketiga ayat yang pertama, demikianlah firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Sebelum itu mari kita pahami dulu arti dari otoritas. Otoritas adalah hak untuk bertindak, hak untuk mengambil keputusan, wewenang, kekuasaan, membuat peraturan, atau umumnya berbicara tentang lembaga yang diberi kuasa. Dan mungkin kita lebih familiar orang yang diberi kuasa atau lembaga yang diberi kuasa adalah pemerintah. Berbicara tentang pemerintah atau pejabat yang diberi kuasa untuk memerintah orang agar melaksanakan sesuatu, saya teringat dengan kisah dalam Yohanes pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Yohanes pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16 saya bacakan untuk Bapak Ibu pendengar dan sahabat Ruhiman dimanapun Anda berada. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-19. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau
dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Ayat yang ke-16, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Bapak Ibu sahabat beriman dimanapun Anda berada, bila kita tilik lebih dalam kisah tersebut, yang menjadi tokoh sentral yang merasa memiliki otoritas untuk menetapkan sesuatu adalah Pilatus. Pilatus menyuruh orang menyesah Yesus, ayat yang pertama. Dan kalau kita lihat penyesahan cara Romawi dilakukan dengan melucuti pakaian korban serta merentangkan tubuhnya pada sebuah tiang atau membungkukkan tubuhnya di atas sebuah tiang yang pendek dengan tangannya diikat. Alat penyesahnya adalah sebuah gagang kayu pendek dengan beberapa tali kulit di ujungnya. Pada ujung tali kulit itu telah diikatkan potongan-potongan kecil besi atau tulang. Dua orang yang berdiri sebelah menyebelah korban itu akan memukul punggungnya. Sebagai akibatnya, daging punggung korban akan tersayat-sayat sedemikian rupa sehingga pembuluh-pembuluh darah dan urat nadi, bahkan tidak jarang organ-organ yang ada di dalam tubuh dapat dilihat dari luar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa kita bayangkan bukan bagaimana menderitanya Yesus saat itu. Dalam keadaan tersiksa, prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Yang menarik adalah ketika Pilatus dalam keadaan ketakutan, ia terdesak oleh keadaan, ia berkata pada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yang menarik adalah Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Yesus ingin menegaskan pada kita bahwa yang memiliki otoritas sesungguhnya bukanlah Pilatus, tetapi Allah. Dan Pilatus ketika ia dipercayakan menjabat, saat itu ia merasa ia sudah memiliki otoritas. Sehingga ia merasa bahwa hidup matinya Yesus ada di tangannya. Sehingga ketika ia bertanya kepada Yesus dan Yesus berdiam saja, ia tidak mau bicara kepada Pilatus, maka Pilatus berkata bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak di antara kita yang merasa memiliki kuasa, yang merasa memiliki otoritas. Baik kita sebagai gembala, baik kita sebagai majelis, baik kita sebagai apapun itu, kita hanya diberikan otoritas oleh Allah. Ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Kembali pada dasar nats Alkitab yang
kita ambil dari Titus pasal yang ketiga yang pertama, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ada dua hal yang mau kita renungkan pada minggu ini. Hal yang pertama adalah ketika kita telah dipilih Allah untuk memiliki otoritas, baik kita sebagai gembala sidang, baik kita sebagai hamba Tuhan, baik kita sebagai majelis, atau baik kita sebagai pimpinan di dalam sebuah perusahaan, lakukanlah itu dengan takut akan Tuhan. Jangan kita seperti Pilatus yang merasa memiliki kuasa akan hidup matinya seseorang. Pilatus lupa bahwa ia diberikan kuasa oleh Allah, sehingga otoritas yang tertinggi adalah milik Allah. Rasul Paulus berpesan kepada Titus untuk mengingatkan mereka bahwa pemerintah ada karena perkenanan Allah. Allah memberi otoritas pada mereka untuk menjalankan roda pemerintahan, entah itu baik, entah itu tidak baik. Dan bagi setiap kita, warga negara, warga masyarakat, warga gereja, sekalipun mungkin kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah, yang dilakukan pejabat-pejabat gereja bertentangan pada Alkitab, percayalah bahwa Tuhanlah yang memberi kuasa. Sebagaimana kisah dalam Yohanes 19 tadi, Allah memberi kuasa pada Pilatus dan apapun yang terjadi Tuhan berencana di dalamnya. Mari kita mau belajar tunduk pada otoritas pemerintah bukan karena baik tidaknya mereka, tetapi kita menghormati Allah yang memberikan otoritas pada mereka. Oleh karena otoritas itu diberikan oleh Allah, maka sesungguhnya yang memiliki otoritas tertinggi adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu pendengar dan sahabat Iman dimanapun Anda berada, percayalah banyak kisah yang kita temukan dalam Alkitab. Ketika seseorang melawan pemerintah karena berlawanan dengan firman Tuhan, maka Allah tidak akan berdiam diri. Tentu kita ingat kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan kita juga pula ingat kisah tentang Petrus dan Yohanes, mungkin banyak tokoh lainnya. Mereka menyampaikan sikap dengan bijak dan Allah menolong mereka. Namun perhatikan baik, jangan hal ini menjadi dasar kita untuk melawan pemerintah seenak-enaknya. Jangan kita melawan pejabat gereja seenak-enaknya. Menganggap pemerintah salah dan seenaknya mencaci maki pemerintah. Kita menganggap pejabat gereja salah dan seenaknya mencaci maki pejabat gereja. Biarlah Allah yang bertindak. Paulus menekankan bahwa semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya dengan cara tunduk kepada pemerintah ataupun berbuat baik kepada semua orang bukanlah pertama-tama dilakukan atas motivasi demi menyenangkan pemerintah atau sesama manusia. Namun sebagai wujud hidup orang percaya yang telah diselamatkan oleh anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sahabat Iman, inti dari renungan ini adalah bagaimana kita tunduk pada pemerintah, bagaimana kita tunduk pada pejabat gereja, bagaimana kita tunduk pada pimpinan kita, dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Sebagai penutup, seringkali saya berontak ketika kerja bakti di lingkungan kita selalu diadakan hari Minggu. Padahal hari Minggu itu adalah jadwal kita beribadah. Kadang-kadang saya berpikir kenapa sih nggak tanggal merah aja gitu, kenapa sih harus hari Minggu. Tetapi inilah salah satu pekerjaan baik yang dimaksud. Ketika kita terlibat dalam kerja bakti itu, bukankah nama Tuhan dimuliakan? Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pejabat gereja melakukan kesalahan, ketika hamba Tuhan melakukan kesalahan, ketika pemerintah melakukan kesalahan, ketika pimpinan kita melakukan kesalahan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kita menahan diri untuk tidak mencaci maki. Kita berdoa untuk mereka. Menjadi renungan buat kita, sudahkah kita berdoa untuk mereka?
Bapak Ibu, pendengar dan sahabat Rima dimanapun Anda berada, kiranya melalui renungan ini kita dapat lebih bijak dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup bergereja, berbangsa, dan bernegara. Tuhan pasti menyertai hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mengasihi Indonesia. Amin.